Oke, tidak apa-apa. Yang keempat, siapa yang bisa menyebutkan? Bagus. Masya Allah, Hasan. Menjaga kesucian. Barakallah. Oke, kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Santri yang keren itu tidak kudet. Apa itu kudet? Kurang. Pertanyaannya, berarti santri keren itu kan selalu update. Pertanyaannya adalah update apa? Update apa? Status? Hah? Apa yang diupdate pada santri? Apakah update berita transfer pemain Liverpool, atau update gosip rumah tangga artis, atau update game keluaran terbaru, atau update berita politik? Bukan. Santri yang keren adalah santri yang selalu mengupdate sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apa yang diupdate? Sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau update berita transfer pemain bola, itu bermanfaat untuk dunia atau akhirat? Jawab. Bermanfaat untuk dunia atau akhirat? Dunia. Manfaatnya apa? Manfaat antum tahu transfer nominal, transfer pemain bola buat dunia antum, manfaatnya apa? Manfaat dunia itu apa sih? Tambah ganteng, itu manfaat dunia. Duitnya tambah banyak, itu manfaat dunia. Pertanyaan, ketika antum tahu berita tentang nominal transfer Messi atau transfernya siapa? Ronaldo udah lewat masanya. Siapa yang sudah? Yang sholat. Manfaatnya secara duniawi apa? Tambah ganteng nggak kita? Iya? Enggak. Tambah kaya nggak kita? Enggak. Terus manfaat dunianya apa? Manfaat akhiratnya apa? Tidak ada. Emang kalau kita tahu seluruh detil transfer pemain bola dalam 1 tahun ini kita masuk surga? Enggak. Maka update yang seperti itu bukan levelnya santri keren. Itu levelnya anak-anak alay. Di sini ada anak alay? Ya. Di sini adalah santri keren. Apa yang diupdate santri keren tadi? Sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apa yang bermanfaat untuk dunia? Apa itu? Apalagi kalau bukan ilmu syar'i. Santri yang keren adalah santri yang selalu mengupdate ilmu syar'i yang dimiliki. Kenapa demikian? Karena public figure yang dijadikan sebagai panutan oleh santri keren adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri keren itu idolanya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk minta tambahan banyak sesuatu kecuali ilmu. Kalau
bahasa kita sekarang, beliau nggak pernah disuruh ngabdet banyak-banyak kecuali apa? Nabi SAW itu nggak pernah disuruh oleh Allah untuk minta sesuatu kepadanya supaya ditambah semakin banyak, kecuali minta ilmu. Jadi ini adalah Al-Quran surat Thaha ayat 114. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya? Jangan buka Al-Quran. Surat Thaha ayat 114. Gampang. Tadi udah saya sebutkan isinya loh. Ya. Masya Allah. Fadal. Apa bunyinya? Wa qul Rabbi zidni ilma. Apa bunyinya? Wa qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku. Zidni, tambahkan untukku. Ilma, ilmu. Ada nggak ayat yang berbunyi wa qul Rabbi zidni mala? Ada ayat bunyi gitu? Dah. Wa qul Rabbi zidni zawjah. Ada? Dah. Wa qul Rabbi zidni sayyarah. Ada? Tidak ada. Wa qul Rabbi zidni apa lagi? Tidak ada. Baita, mas'a'a. Tidak ada. Yang ada adalah wa qul Rabbi zidni ilma. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dari hari ke hari ilmunya semakin bertambah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati wa tarakki fil ilmi hatta tawaffahu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertambah ilmunya, selalu naik ilmunya, naik levelnya, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri nggak kenal yang namanya pensiun. Pensiun apa? Pensiun belajar. Solih, salah satu putranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah bercerita, ra'a rajulun ma'a Abi Mahtarah. Ada suatu hari ada seseorang yang melihat, ini kok suaranya begini, apa ada dengungnya mana ini? Pada suatu hari ada seorang melihat ayahku. Siapa ayahnya? Sorry, Imam Ahmad membawa mahbarah. Apa itu mahbarah? Mahbarah itu alat tulis. Kalau kita ada sekarang pensil, apa lagi? Pulpen. Imam Ahmad kemana-mana bawa pena. Pena buat apa? Nulis. Nulis ilmu. Kemana-mana Imam Ahmad bawa pena, bawa kertas. Yang kertas itu dipakai untuk nulis. Begitu melihat Imam Ahmad, seorang imam besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, membawa pena kemana-mana, membawa kertas kemana-mana untuk menulis ilmu, maka orang itu bertanya kepada beliau, ya Aba Abdillah, anta waqad balagta hadzal mablagh. Wahai imam, engkau kan sudah mencapai derajat setinggi ini. Engkau kan sudah terkenal kemana-mana. Ilmumu kan sudah tinggi banget. Wa anta imamul muslimin. Dan engkau adalah imamnya kaum muslimin. Engkau adalah panutan
untuk seluruh umat Islam. Kok kemana-mana masih bawa apa? Pulpen sama kertas. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau rahimahullah Imam Ahmad berkata, minal mahbarati ilal maqbarah. Siapa bisa menerjemahkan? Minal mahbarati ilal maqbarah. Nah, coba dia. Minal mahbarati ilal maqbarati. Ustaz boleh deh Ustaz. Musyrik juga boleh musyrik. Mana musyrik? Musyiknya lagi boleh. Dari pena ini sampai ke kuburan, maksudnya gimana? Masya Allah, barakallahu. Minal mahbarati ilal maqbar. Saya akan bawa pena ini sampai ke kuburan. Artinya, saya akan belajar terus sampai mati. Itu siapa tadi yang ngomong? Imam Ahmad. Antum sama Imam Ahmad, ilmunya banyak mana? Hah? Orang selevel Imam Ahmad kemana-mana masih bawa pena, bawa kertas. Ana dan antum kemana-mana bawa HP. Misalkan HP-nya buat nyatet Ustaz, atau buat nonton YouTube. Kan yang ditonton kajian Ustaz. Antara nonton kajiannya sama anunya lebih banyak mana? Lebih banyak anunya. Oke, maka antum harus selalu update ilmu. Contohnya, yang belum hafid 30 juz, angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi. Berarti cukup antum harus update tambah hafal sampai berapa juz? 30 juz. Berarti tidak ada pensiun menghafal Al-Quran. Selama kita belum hafal 30 juz, maka kita update terus hafalan kita sampai 30 juz. Kalau yang udah 30 juz, diupdate murojaahnya supaya naik ke level hafid yang mutqin. Jadi nanti ketika ditanya sama orang, gimana? Sudah hafal berapa juz? Jangan jawabannya pernah hafal. Kan banyak itu santri yang ditanya, udah berapa juz? Pernah hafal 10 juz. Yang sekarang yang rutin berapa? Ya paling tinggal setengah. Ya nanti gitu. Maka sudah hafal 30 juz, harus terus diupdate. Apa yang diupdate tadi? Murajaahnya supaya menjadi hafid yang mutqin. Oke. Alhamdulillah Ustaz, Anas sudah mutqin. Bahkan sudah punya sanad. Perlu diupdate? Perlu. Enggak perlu. Jadi kalau orang sudah hafal Quran, mutqin, punya sanad, enggak perlu update lagi. Perlu. Update apa? Apa yang dia? Pemahaman ini terhadap ayat-ayat yang dihafal. Dia mengupdate tafsir dari ayat-ayat tersebut. Dia baca tafsir. Sehingga dia itu gak cuma ngapal, tapi ngapal dan paham. Oke, alhamdulillah Ustaz, anak sudah hafid, terus sudah apa lagi? Mungkin dan sudah paham. Perlu diupdate. Update apa ini? Amalnya, praktek terhadap ayat-ayat yang sudah dia kuasai tersebut. Berarti sampai
ilal maqbarati. Tadi kalimat harus dihafal ya. Apa jadi kalimatnya? Minal mahbarati ilal maqbarati. Minal mahbarah ilal maqbarah. Apa kalimatnya tadi? Minal mahbarah ilal maqbarah. Kita akan terus belajar sampai kita mati. Oke. Update ilmu itu apa cuma update ilmu Al-Quran? Kok sedih? Cuma update ilmu Al-Quran aja? Enggak. Termasuk juga update ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh, hadis, apa lagi? Fikih, apa lagi? Tauhid, apa lagi? Sirah, apa lagi? Usul fikih, mustalah hadis, update terus. Jangan pernah berhenti. Kalau ada teman kita yang males-malesan update ilmu, apa yang mesti kita lakukan? Kita ikuti atau tidak? Kalau seandainya di pondok kita ini ada santri yang males-malesan update ilmu syar'inya, yang lainnya pada ngapal, dia malah mobil. Yang lainnya pada sibuk baca, malah dia tidur. Apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan, anak ini harus kita bawa arus santri-santri yang selalu mengupdate ilmu syar'i. Jangan yang lainnya malah terbawa arus anak ini. Berarti anak ini harus dipengaruhi atau mempengaruhi? Harus dipengaruhi. Jadi jangan biarkan satu santri, dua santri, tiga santri yang males-malesan ini mewarnai sekian puluh atau ratus santri yang baik-baik. Justru santri yang nggak benar ini harus dibawa arus untuk menjadi santri yang benar. Bukan santri yang benar dibawa arus sama santri yang nggak benar. Mereka harus menjadi minoritas, jangan menjadi mayoritas. Syukur-syukur yang minoritas ini kemudian terbawa sama yang mayoritas. Oke, ini ciri yang berapa? Ciri yang berapa? Pertama. Apa ciri yang pertama? Enggak. Udet. Apa udet? Kurang update. Berarti santri itu keren, selalu update. Apa yang diupdate? Ilmu syar'i. Ciri khas yang kedua. Apa tadi? Selalu berprinsip. Santri yang keren itu bukan santri yang gampang terbawa suasana yang ada di sekitarnya. Ada sebuah perumpamaan dalam bahasa Indonesia tentang orang yang gak punya prinsip. Bagaikan air di atas daun talas. Bagaikan air di atas daun talas. Tahu daun talas? Talas tahu nggak talas? Talas itu adalah tanaman yang daunnya apa? Lebar-lebar. Itu kalau kita taruh air di atasnya, air itu kemana kita miringkan daun tersebut, maka airnya akan miring ke air. Artinya air itu tidak menetap di satu posisi. Jadi kalau kita miringkan ke kanan, maka airnya ke kanan. Kalau kita miringkan ke kiri, airnya kemana? Ke kiri. Berarti
Perumpamaan tadi menggambarkan tentang orang yang nggak punya prinsip. Pokoknya dia cuma ikutan. Temennya ada yang pakai cukuran gaya jalan tol tutup, tahu? Cukuran gaya jalan tol tutup, tahu? Jadi cukur gitu ya. Ini dikasih apa? Dikasih jalan tol tutup. Ya, jadi dibikin apa? Dibikin jalan tol gitu. Buat lewat apa? Lewat apa tadi? Tahu tutup? Tutup rambut. Jadi dibikin jalan buat tutup rambut. Nanti ada lagi muncul gaya baru. Ada pentolnya di sini. Ada rambut pentol atau pentol. Dari gulung di sini. Nanti ikut-ikutan kayak gitu. Jadi besoknya lagi ada muncul gaya mohak. Tahu mohak? Mohak kayak gini. Oh, ikut-ikutan. Besoknya lagi ada orang muncul pakai gaya rambutnya disemir warna apa tadi? Oranye. Ikut-ikutan. Ini santri yang nggak punya apa tadi? Prinsip. Terus santri yang punya prinsip itu yang seperti apa? Santri yang punya prinsip adalah santri yang tidak pernah puas dengan pencapaian nilai akademiknya, yang tidak pernah puas dengan pencapaian ilmu akademiknya, nilai akademiknya, sampai dia mempraktekannya dalam keseharian, sampai dia mempraktekkannya di dalam keseharian. Santri yang tidak pernah puas dengan nilai akademiknya sampai dia mempraktekkannya dalam keseharian. Nilai akademik itu apa sih? Angka yang ditulis di mana? Di rapot. Di sini ada rapot ya? Ada. Kalau dia dapat nilai akidah 9 misalnya, puas? Puas nggak? Puas. Cukup atau tidak cukup? Nggak cukup. Dia akan mempraktekkan pelajaran akidah yang dia dapatkan ilmunya, nilainya dari berapa? 9. Dia akan praktekkan di dalam kesehariannya. Apa prakteknya? Dia akan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah di dalam keseharian. Dia akan meniru Abul Anbiya wa Imamul Hunafa. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun saat itu beliau sendirian di muka bumi, sendirian di muka bumi untuk berbekal dengan tauhid ini. Dan beliau harus melawan hegemoninya Namrud dan ribuan bala tentaranya. Dan dia diancam untuk dibakar di api yang begitu besar. Beliau tetap istiqamah di atas akidah. Akidah itu tidak cuma nilai di rapot. Rapotnya akidah nilainya 10. Akan tetapi tidak punya prinsip dalam kesehariannya. Gampang ikut-ikutan dengan apa yang ada di lingkungannya, padahal yang ada di lingkungannya itu adalah sesuatu yang tidak benar.
maka ini bukan santri yang keren. Dia melihat, Masya Allah, Alhamdulillah, fikihnya nilainya berapa? 9. Masya Allah. Keren atau tidak? Keren, 9. Tapi apakah dia puas dengan pencapaian tersebut? Sampai dia mempraktekkan ilmu fikihnya di dalam keseharian. Ketika sholatnya berusaha untuk memenuhi rukun-rukunnya yang sudah dia pelajari di dalam ilmu fikih. Dia berusaha untuk memenuhi wajib-wajibnya yang sudah dia pelajari di dalam ilmu fikih. Bahkan dia berusaha untuk mengamalkan sunnah yang ada di ilmu fikih yang pernah dia pelajari. Sholatnya berusaha untuk khusyuk sesuai dengan apa yang dia pelajari di kelas. Itu namanya santri yang keren. Gak cuma sekedar prestasi akademiknya yang tinggi, akan tetapi juga prestasi ibadahnya yang luar biasa. Apalagi kelasnya semakin tinggi. Kelas yang paling tinggi di sini kelas berapa? Kelas berapa? 12. Berarti semakin tinggi kelasnya, softnya semakin di depan atau di belakang? Semakin di depan. Itu santri keren. Jadi jangan sampai semakin tinggi kelasnya, softnya semakin ke belakang. Akhirnya yang di depan diisi santri kelas 7. Jangan. Masa ilmunya semakin banyak? Nah, kalau kelas 12 berarti kan ilmunya lebih banyak dari kelas berapa tadi? Kelas 7. Masa ilmunya lebih banyak, softnya lebih belakang? Gimana sih? Gak keren. Santri yang keren itu adalah santri ilmunya nambah, maka ibadahnya pun juga nambah. Oke. Akhlak. Nilainya 9. Jangan puas sampai kita mempraktekkan akhlak tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Di pondok atau di rumah? Di pondok atau di rumah? Dua-duanya. Di pondok sambil di majelis taklim berusaha untuk menjaga adabnya. Tulis seperti antum ini, Masya Allah, ya, gak ngantuk, gak ngobrol sendiri, ya. Di kelas gitu juga ada tidak? Sama. Ya. Ustadznya belum datang, ngapain? Kalau ustadznya belum datang ngapain? Bikin pesawat usaha. Ngobrol Ustaz, bengong. Enggak. Santri yang keren adalah Ustaz yang belum datang, dia akan memanfaatkan waktu itu untuk membaca, untuk diskusi, untuk murojaah. Itu baru keren. Ini di pondok. Di rumah akhlaknya dipakai kan? Dipakai. Bahkan sebelum pulang di rumah, dalam perjalanan menuju ke rumah, di atas kendaraan, entah itu bus, entah itu kereta, entah itu ada yang pakai pesawat pulangnya, ada di atas pesawat, dia tetap mempraktekkan adab berpakaian. Jadi nggak kok kemudian mentang-mentang sudah keluar dari pondok langsung celananya dibikin apa? Isbal. Begitu keluar dari pondok, mungkin ada santri, nggak ada santri putih di sini, dan ngomongnya nggak sopan lagi. Jangan. Prinsip itu bukan seperti kaos kaki. Kaos kaki, kapan kita lepas boleh, kapan kita pakai boleh. Prinsip itu bukan seperti kaos kaki. Kapan kita pakai, kapan kita lepas, sekehendak kita. Bukan. Ketika di mall pun dia akan mempertahankan identitas santrinya. Antum ketika di mall pakai baju sopan kayak gini nih, malu nggak? Malu nggak?
kemudian kita masuk ke mall, wah masa pakai baju kayak gini kampungan? Enggak. Kita harus punya identitas. Dan kita bangga, bukan sombong ya, pede, percaya diri dengan identitas pesantren kita. Jangan identitas kita luntur ketika kita masuk mall, ketika kita masuk objek wisata. Jangan. Santri yang keren seperti itu. Oke, itu ciri yang berapa? Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, apa tadi? Tidak mager. Apa artinya mager? Malas gerak. Berarti kebalikannya apa? Santri selalu aktif. Mager kebalikannya apa? Aktif. Aktif dalam kebaikan. Itu maksudnya. Aktif berarti selalu melakukan kebaikan, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat 7. Baiklah, farauta fanshob. Setelah engkau melakukan sebuah aktivitas kebaikan, maka lanjutkanlah dengan aktivitas berikutnya. Berarti santri itu punya waktu untuk bengong nggak? Punya waktu untuk bengong nggak? Enggak pun. Santri itu nggak punya waktu untuk ngalamun. Santri itu nggak punya waktu untuk nganggur. Contoh nih, waktu-waktu yang biasanya santri bengong, kapan? Antara adzan dengan apa? Anak heran dengan santri yang antara adzan dengan iqamah bengong. Anak heran. Kenapa? Karena antara adzan dengan iqamah itu waktu yang biasa atau waktu yang spesial. Waktu yang super spesial. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dengan iqamah itu gak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau gak ditolak, gak akan diapain? Akan dikabulkan semua. Antara adzan dengan iqamah itu waktu yang istimewa, waktu yang spesial. Maka jangan sampai antara adzan dengan iqamah bengong. Kalau gak bengong ngapain? Ngantuk. Kalau gak ngantuk ngapain? Ngobrol. Itu penyakitnya sebagian santri. Berarti kalau antara adzan dengan iqamah ngapain yang benar? Baca Quran, apa lagi? Doa, apa lagi? Zikir, murojaah, menghafal, nambah hafalan baru. Di sini kalau makan ngantri nggak? Ngantri. Panjang nggak ngantri? Berapa ratus meter? 4 meter. Ana dulu ketika kuliah di Madinah, itu ngantrinya itu sekian 10 meter sekali makan. Panjang. Iya kalau misalnya suasananya adem-adem gitu, suasana itu sampai dari mungkin ruang makannya mungkin berapa kalinya lapangan ini. Banget ya, karena buat sekian ribu mahasiswa. Antriannya itu mulai dari loket ngambil nasi sampai keluar dari bangunan tersebut. Berdirinya 5 menit mungkin, atau bahkan sampai 10 menit atau seperempat. Ngapain? Ngapain? Ngomong? Bawa buku apa Ustaz? Hadis. Lumayan, satu antrian dapat 1 hari.
Jalan dari kamar ke masjid sama, lebih jauh lagi jalan. Kampusnya sekian hektar, di sini sekian hektar. Dari kamar menuju ke masjid itu lama jauh. Jalannya bisa 5 menit. Ngapain? Dia bawa buku atau bawa Al-Quran. Di jalan sambil ngapain? Sambil ngapalin Quran. Sehingga sampai ke masjid, alhamdulillah lumayan nambah 1 ayat. Perjalanan dari kampus ke Masjid Nabawi lumayan, pakai bus. Berapa jam, 20 menit, ngapain? Bengong. Sayang. Murojaah, ulangin. Dulu pas zaman anak itu belum zamannya banyak HP. Sehingga biasanya kita kalau perjalanan ke Masjid Nabawi itu kan berangkatnya habis asar, pulangnya habis isya. Busnya itu masih bus lama. Jadi belum ada lampunya. Kalau pada asar masih terang. Kenapa? Karena bisa dapat apa? Cahaya yang ada di luar. Kalau habis isya gelap, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau baca, nggak ada penerangan. Apa yang kita lakukan saat itu? Yang kita lakukan adalah merekam hafalan tadi, pakai MP4 atau MP3 saat itu, alat rekam. Kemudian selama 10 menit, 15 menit dari Masjid Nabawi ke kampus, kita pasang headset, kemudian kita dengerin hafalan murojaah. Jadi nggak ada waktu kosong-kosong. Santri itu selalu sibuk dari satu kebaikan ke kebaikan yang baik. Termasuk ikut kegiatan ekstrakurikuler pondok, tidak masalah. Ada ekstra di sini. Apa ekstranya? Apa? Mana? Apa lagi? Silat. Apa lagi? Besar. Apa? Daripada apa yang tadi? Bengong. Kalau sudah bengong itu biasanya mikirnya yang enggak apa yang iya. Kalau sudah bengong biasanya dipikirin yang enggak apa yang iya. Yang enggak. Berarti pikirin yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Kapan dia bisa kabur? Pikirnya itu yang enggak. Makanya jangan biarkan kepala kita kosong. Tidak apa-apa, silakan ikut ekstra. Pada asal waktu orang silakan, tidak masalah. Daripada ngapain tadi? Bengong. Oke. Santri yang aktif, dia akan aktif di pondok atau di rumah? Ketika di pondok atau ketika liburan? Dua-duanya. Bagus. Santri yang soleh bukan hanya aktif ketika di pondok, ketika di rumah pun dia aktif. Aktif ngapain? Makan, tidur, main HP. Begitu? Masa santri keren kerjaannya kalau di rumah cuma makan, tidur, main HP? Santri yang keren adalah santri yang ketika liburan dia aktif untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa Ustaz? Karena dia waktunya lebih banyak di pondok. Dalam 12 bulan 1 tahun dia di rumah berapa bulan? Di total nih ya 2 bulan. Di total semua liburan jadi berapa? 2 bulan. Berarti waktunya di pondok berapa bulan? 10 bulan. Anaknya 10 bulan sama 2 bulan banyakan mana? 10. Berarti waktu kita untuk berbakti secara langsung dengan orang tua kita cuma berapa? Maka kita kejar
ketertinggalan kita untuk berbakti kepada orang tua sangat berarti. Maka ketika di rumah kita berusaha untuk membantu orang tua kita, kita cuciin baju orang tua kita, begitu? Begitu atau tidak begitu? Atau kalau di rumah dicuciin apa nyuciin? Dicuciin, nyuciin, masya Allah. Nyuciin siapa? Bajunya siapa? Sendiri atau baju orang tua juga? Dua-duanya, masya Allah. Itu keren. Masa santri segede antum bajunya masih diapain? Dicuci. Ustaz, kan sudah ada mesin cuci. Justru karena sudah ada mesin cuci, nggak usah susah-susah. Zaman kita dahulu belum banyak mesin cuci. Terus gimana nyucinya? Pakai tangan. Masih ada yang cuci kayak gini? Masih ada? Nah, ada kan? Yang ada cuma dimasukin ke mana? Mesin cuci. Dulu kita itu masih pakai tangan kayak gini. Yang susah, gak hilang-hilang pakai apa? Pakai sikat. Sekarang ini kita masukin ke mesin cuci, ditinggal, ya. Nanti sekian menit sudah, ya ditinggal di rumah. Lebih gampang hari ini. Jadi ketika di rumah, dia akan aktif untuk membantu orang tuanya, nyuciin bajunya, nyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih rumah, ngelap jendela. Coba anda tanya sama antum, jendela rumah antum terakhir antum ngelap kapan? Kayaknya nggak pernah dia. Bukan terakhir kapan? Nggak pernah. Berarti debu yang ada di jendela rumah antum sudah berapa sentimeter? Nah, bukan berapa sentimeter. Coba sekali-kali deh antum pulang, saat nanti pulang ke rumah, antum bikin tulisan di jendela rumah, bisa nggak? Bisa. Saking apanya? Saking tebelnya debu yang ada di jendela rumah kita. Itu ketika liburan yang aktif. Ya. Cuma aktif di rumah aja usah apa? Aktif bersilaturahim. Aktif bersilaturahim kepada kakek kita, kepada nenek kita, kepada paman kita, kepada bibi kita. Aktif silaturahim. Aktif apa lagi Ustaz? Aktif berkunjung kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, sambil bawa oleh-oleh dari Bekasi. Apa oleh-olehnya dari Bekasi? Dodol. Bawa ke guru-guru kita, guru SD kita, datang ke mereka. Maaf Pak, ini ada oleh-oleh dari Bekasi. Oh, Masya Allah, terima kasih. Masih ingat sama Bapak? Iya Pak, masih ingat. Kemarin baru ngaji santri keren. Katanya selalu mendatangi guru-guru. Itu baru santri yang keren. Gak cukup sampai di situ. Lihat ada musola di samping rumah, ada masjid di samping rumah. Anak-anaknya, anak-anak TPD-nya banyak, gurunya cuma satu orang. Atau datang, Ustaz, boleh gak saya bantu untuk ajari anak-anak? Alhamdulillah, masalah. Tapi di sini nggak dibayar. Gimana jawabannya tuh? Hah? Kamu nggak gaji deh. Gitu. Apa jawabannya? Wah, di sini nggak dibayar. Gimana jawabannya tuh? Nggak apa-apa. No problem. Saya datang ke sini untuk berbagi ilmu. Pokoknya santri yang keren, mau di masjid, mau di rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Itu baru santri keren. Siap? Diam aja. Siap? Nah, itu dong. Semangat. Kan udah yang keempat ini, udah mau selesai. Apa sih yang keempat? Selalu menjaga kesucian diri. Prinsip yang keempat, santri yang keren adalah santri yang selalu menjaga kebersihan diri. Yang dimaksud di sini kebersihan jiwa atau kebersihan raga? Jiwa dan raga.
Yang dimaksud di sini adalah kebersihan lahir atau kebersihan batin? Lahir dan batin. Yang dijaga kebersihannya, kebersihan luarnya atau dalamnya? Luar dan dalamnya. Yang dijaga kebersihannya, kebersihan penampilan luarnya atau kebersihan hatinya? Dua-duanya. Jadi santri yang keren adalah santri yang berusaha untuk menjaga kebersihan luar dan dalamnya, kesucian jiwa dan raganya. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Terus wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya dan menjaga kemaluan. Berarti kita disuruh sama Allah berapa hal? Dua. Yang pertama ngapain? Menundukkan pandangan. Alias gak boleh jelalatan. Gak boleh ngapain? Jelalatan. Gak boleh mata keranjang. Ya, tahu mata keranjang? Ada cewek lewat melotot, itu namanya mata keranjang. Kita disuruh sama Allah untuk apa? Betul. Satu. Yang kedua suruh ngapain tadi? Menjaga kemaluan. Menghindari zina. Apa alasannya? Perhatikan. Dzalika azka. Karena ketika engkau menjaga pandangan matamu dan menjaga kemaluanmu, itu akan lebih suci buat diri kalian. Berarti tujuannya adalah menjaga kesucian diri. Kalau kita pengen rumah tangga kita terjaga kesucian, nanti ketika berumah tangga, punya suami, punya istri, pengen rumah tangganya suci, terjaga kehormatannya, maka dimulailah dari sekarang. Jaga kesucian diri kita. Orang yang berusaha menundukkan pandangan matanya, hatinya akan gelisah atau tenang? Gelisah atau tenang? Tenang. Orang yang ada cewek lewat, terus dia tundukkan pandangan matanya, hatinya akan tenang. Berarti kebalikannya apa? Kalau dia tidak tundukkan pandangan matanya, maka hatinya akan gelisah. Menundukkan pandangan mata itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Di dunia nyata itu di mall, di mana lagi? Di jalan, di mana lagi? Di alun-alun, di stasiun, itu namanya dunia nyata. Kalau dunia maya di mana? HP. Punya IG, jangan buka hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Itu namanya menjaga pandangan mata. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita tidak menjaga pandangan mata kita, pasti akan gelisah. Kok bisa Ustaz? Ini karena orang yang tidak menundukkan pandangan mata, ada dua kemungkinan akibatnya. Ada dua kemungkinan akibatnya. Yang pertama, dia punya kesempatan untuk berzina, jelalatan, terus dia punya kesempatan untuk berzina. Apa yang dia lakukan? Dia akan berzina untuk memuaskan nafsu dan syahwat. Ketika dia berzina, dia telah menodai kesucian dirinya dan kesucian orang lain.
Itu kemungkinan yang pertama. Jadi orang yang tidak terbiasa ghadul basar, maka kemungkinan yang pertama dia punya kesempatan untuk berzina, punya duit, ya, punya kesempatan, minim keimanan, maka dia akan berzina. Ketika dia berzina, kesucian dirinya rusak dan kesucian orang lain, akta berzina itu juga rusak. Kemungkinan yang kedua, dia tidak punya kesempatan untuk berzina karena gak punya duit, ya, karena diawasin, karena macam-macam lah. Apa akibatnya? Hatinya akan gelisah. Hatinya akan gelisah. Kenapa gelisah? Karena ingin melakukan sesuatu, nggak bisa melakukan. Akhirnya kepikiran terus. Makanya tadi saya bilang jangan bengong. Kalau bengong mesti pikirnya yang apa tadi? Enggak. Ya, pikirin enggak itu pikirin cewek, bayangin cewek. Itu pikirin enggak. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia tidak menundukkan pandangan matanya. Menundukkan pandangan mata itu di pondok atau di rumah? Dua-duanya. Jadi kalau di rumah, walaupun kita boleh pegang HP, jangan pernah berpikir bahwa gonta-ganti password di HP atau di aplikasi yang ada di HP kita, jangan pernah berpikir bahwa itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Karena ada sebagian orang supaya nggak ketahuan apa yang dia buka di HP-nya oleh orang tuanya, oleh istrinya, oleh suaminya, maka dia bikin apa? Password. Dan passwordnya susah banget. Sampai yang bikin password lupa. Saking apanya? Saking susah. Gak cukup hanya HP-nya yang dikasih password. Seluruh aplikasi yang ada di HP-nya dia bikin password. IG-nya ada passwordnya, terus apa lagi? FB-nya ada passwordnya, semuanya ada password. Jadi gak cukup hanya satu password ya. Gak cukup sampai di situ. Akunnya dia ganti-ganti terus. Akun yang buat buka IG dia ganti-ganti terus supaya tidak terlacak sama orang tua. Ketika Anda melakukan itu, supaya tidak ketahuan sama orang tua atau sama ustaz atau sama yang lain, apakah itu artinya malaikat yang menulis seluruh amalan yang kita kerjakan, seluruh keluarga yang kita kerjakan, nggak tahu passwordnya? Tahu nggak? Jadi itu ditulis sama malaikat. Saat ganti password untuk melindungi keburukan dan kejahatan kita, itu diketahui sama mereka dan ditulis sama mereka. Oke Ustaz, anak gak ganti-ganti password, anak cuma clear history. Ngapain? Clear history. Menghapus jejak digital di HP, supaya ketika diperiksa sama orang tua atau diperiksa sama istri atau diperiksa sama suami, oh Masya Allah bersih, tidak ada apa-apa, karena habis di clear history. Apakah itu akan menghapus jejak-jejak kita di catatan para mereka? Bahkan ketika kita nge-flash HP tersebut, supaya terhapus semuanya data-data yang ada di HP kita, selama kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan menghapuskan catatan para mereka. Maka waspada. Kita ulangi ya. Ada berapa prinsip? Apa yang pertama? Tidak kan? Oke. Yang kedua? Selalu berprinsip. Yang ketiga? Gak bagel. Yang keempat? Selalu menjaga kesucian diri. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, mohon maaf tidak ada tanya jawab karena masih ada agenda yang lain yang harus
bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.